Mendengar istilah gunung goib, mungkin yang akan tersirat di pikiran kita adalah sebuah gunung yang ditempati oleh bangsa jin. Karena sejatinya, jin memang menyukai tempat-tempat seperti pegunungan. Tapi apa jadinya teman-teman, jika yang bersifat goib adalah gunungnya? Iya teman-teman, gunung ini memang keberadaannya disembunyikan dari manusia. Dan gunung ini juga konon ditinggali oleh 70 orang soleh dan seorang nabi. Maka benarkah kisah tersebut? Untuk teman-temanku seiman, mohon untuk nonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang misteri Jabal Qaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Konon ada yang bilang gunung atau Jabal Qaf ini adalah gunung terbesar di dunia dan merupakan induknya para gunung yang ada di seluruh muka bumi, di mana gunung-gunung lain adalah urat-uratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di balik gunung Qaf terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah itu seperti luas dunia 7 kali. Di situ penuh sesak dengan malaikat, sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 60 farsah. Tiap bendera tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap malam Jumat, mereka berkumpul di sekeliling gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keselamatan buat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika fajar subuh sudah terbit, mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jumat dan yang sedang menghadiri Jumat." Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki?" Mereka menjawab, "Kami berkehendak engkau mau mengampuni dosa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku telah mengampuni mereka." Bukit Qaf diciptakan Allah dari batu zamrud hijau sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia. Jadi katanya, warna biru langit berasal dari Gunung Qaf. Gunung Qaf adalah gunung yang mengelilingi segenap penjuru dunia, dan gunung ini konon dijaga malaikat yang besar, kekar, dan kuat. Teman-temanku seiman, ada sebuah kisah tentang seseorang yang pernah berkunjung ke gunung ini. Dia adalah Raja Zulkarnain yang hidup pada tahun 500-an sebelum Masehi. Pada suatu hari, Raja Zulkarnain naik ke atas bukit Qaf dan bertanya, "Hai Jabal Qaf, di bawahmu ada bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu." Bukit Qaf menjawab, "Di bawahku ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan. Ditambah pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yakni 500 bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, dan itu bukanlah es ataupun salju. Dengan air yang dibekukan itu dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan bumi agar tidak habis dan hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah." Jika kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dipancangkannya di bumi itu gunung yang menjadi pasaknya, agar kamu tidak berguncang." Al-Quran Surat Luqman ayat ke-10. Suatu hari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Abdullah ibn Salam pernah bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan beberapa gunung." Abdullah ibn Salam bertanya lagi, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan gunung Qaf yang dibuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit."
Setelah itu ditanya lagi, berapa jarak tinggi gunung itu dari bumi ke langit dunia? Nabi SAW bersabda, tingginya 500 tahun perjalanan. Pertanyaan selanjutnya tentang jarak perjalanan kiri dan kanannya dari titik tengah. Nabi SAW menjawab, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi SAW menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat. Penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya. Penghuni lapisan ke-5 adalah setan. Penghuni lapisan ke-4 adalah ular. Penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking. Penghuni lapisan kedua adalah jin. Dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Dan jika kita melihat di dalam penggalan surat Al-Rod ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi. Menurut seorang ulama Turki yang bernama Syekh Nazim mengatakan, Gunung Qaf adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan kalau gunung ini terletak di daerah Yaman. Bahkan, ada juga yang mengatakan Gunung Qaf berada di sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf adalah daerah yang sangat luas. Di sana hidup para waliullah dari golongan laki-laki yang jumlahnya sekitar 70 orang. Semua penduduk dari Gunung Qaf ini adalah laki-laki soleh dari golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memilih hidup hanya untuk beribadah saja. Gunung Qaf merupakan suatu daerah yang gaib, artinya dia tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Qaf ini semuanya bersifat tersembunyi, dan sisi kegaibannya pun setara dengan sisi kegaiban alam malaikat. Dan konon, tak jauh dari Gunung Qaf tersebut, ada sebuah pulau yang dinamakan dengan Pulau Al-Khadar. Di sanalah tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai. Dan katanya di pulau itulah tinggal seorang Nabiullah yang terkenal yang bernama Nabiullah Khidir alaihissalam. Selain Gunung Qaf, ada juga Gunung Nu'an atau Nun. Gunung Nun terletak di paling timur dunia. Ada yang mengatakan daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nun ini teman-teman, daerahnya mirip dengan Gunung Qaf. Perbedaannya adalah kalau di Gunung Qaf penduduknya laki-laki semua, tapi di Gunung Nun ini penduduknya wanita semua yang jumlahnya 30 orang. Dan menurut Syekh Muhammad Nazim, seluruh tempat-tempat misterius itu hanya para wali dan orang soleh saja yang bisa pergi ke sana. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11, setelah baginda Nabi diangkat menjadi Rasul, yang berarti ketika itu beliau berusia 51 tahun, beliau dipanggil Allah ke dalam perjalanan Isra Mi'raj. Padahal perjuangan Islam di kala itu tengah menghadapi ujian yang maha berat. Gangguan dan hinaan semakin hebat. Dengan demikian, peristiwa Isra Mi'raj itu dimaksudkan untuk menambah kekuatan iman dan keyakinan beliau sebagai Rasul yang diutus Allah ke tengah-tengah manusia untuk menyampaikan risalahnya. Ketika Rasulullah SAW menjalani Mi'raj itulah, beliau melihat sebuah gunung yang cukup besar yang dinamakan dengan Gunung Qaf. Gunung itu berada di sebuah padang perak mengkilat yang menghampar luas. Di belakang gunung itu masih ada 70 gunung yang lain. Dan di belakang gunung tersebut ada sebuah kota. Nah, di kota itu ada yang berpenghuni makhluk dari jenis keturunan Adam. Maka setelah Rasulullah sampai di kota itu, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam seraya memuji atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah sang Nabi terakhir. Serta ketika itu mereka menyatakan keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa mereka, "Siapa kalian? Tampaknya kami belum pernah melihat kalian." Maka seorang pemimpin dari kaum ini berkata,
Kami adalah kaum Bani Israel yang hidup setelah Nabi Musa diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Musa wafat, ketika itu terjadilah huru-hara dan perpecahan antara Bani Israel, sehingga waktu itu menimbulkan bencana yang maha dahsyat. Pada masa itu, tidak kurang dari 43 nabi terbunuh, sehingga masyarakat tidak lagi mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Menyadari terjadinya kerancuan seperti itu, kira-kira 200-an orang yang ahli ibadah dan bersikap zuhud tampil untuk membenahi masyarakat pada saat itu. Namun ketika itu, Bani Israel malah menghabisi mereka semua. 200 orang itu dibunuh dalam waktu hanya 1 hari saja. Setelah periode tersebut, keadaan masyarakat menjadi tambah runyam lagi. Keonaran muncul di mana-mana dan tampak sulit untuk dipadamkan. Akibat dari kekacauan tersebut, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam keselamatan akidah kami. Dan ketika kami masih berdoa itulah, tiba-tiba hamparan tanah yang berada di depan kami terbuka lebar. Kemudian kami semua terperosok ke dalamnya dan terus terperosok sampai ke dasar bumi. Kami berada di dasar bumi itu selama 18 bulan, dan setelah itu baru kami bisa keluar menuju tempat ini. Sebelum semua itu terjadi, Nabi Musa telah berpesan kepada kami bahwa jika saja kami bisa menjumpai Nabi Muhammad SAW yang akan diutus pada akhir zaman, hendaklah kami sampaikan salamnya Musa kepada engkau, wahai Rasulullah SAW. Nabi Musa berpesan juga kepada kami agar engkau mengajari kami tentang Al-Quran, sholat, puasa, berjumatan, dan hukum-hukum yang lain. Maka pada kesempatan pertemuan itu, mereka pun diajari Rasulullah SAW mengenai apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi Musa tadi. Setelah itu, Rasulullah SAW berkeliling melihat kehidupan mereka. Dalam perjalanan inilah beliau melihat banyak keganjilan yang belum pernah dilihatnya selama ini. Mengapa rumah kalian selalu terbuka? Siang dan malam tidak pernahkah kalian tutup? Tanya Rasulullah SAW kepada mereka. Wahai Rasulullah, kami adalah kaum yang sangat aman. Tidak pernah terjadi keributan sama sekali, baik mengenai harta ataupun yang lain. Dengan demikian, kami tidak perlu memerlukan penjaga keamanan. Begitu jawaban mereka. Mengapa semua rumah kalian tertata rapi dan semua rumah memiliki tipe dan ukuran yang sama? Tanya Rasulullah lagi. Masyarakat di sini merupakan komunitas satu hati. Duduk pun sama rendah dan berdiri sama tinggi. Berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Tidak seperti rumah-rumah yang ada di dunia. Walaupun punya tipe yang sama, namun seringkali terjadi kekacauan. Sebab hati mereka lah yang sangat serakah dan menggandrungi dunia. Mengapa pula masjid kalian begitu jauh dari perumahan? Tanya Rasulullah SAW lagi. Itu semua untuk menambah pahala kami, di mana seseorang yang berangkat ke masjid dari tempat yang jauh, maka pahalanya akan melebihi mereka yang berada di dekat masjid. Itulah tujuan kami, wahai Rasulullah SAW, jawab masyarakat itu. Mengapa jika saja terdapat salah satu anggota keluarga yang meninggal, mereka selalu dikuburkan di depan rumah? Tanya Rasulullah SAW. Itu karena untuk mempermudah kami untuk selalu ingat terhadap maut yang selalu mengintai setiap waktu. Begitu jawab mereka. Mengapa kulihat kalian tak pernah tertawa? Tanya Rasulullah SAW lagi. Sikap yang demikian itu tiada lain karena kebanyakan tertawa akan membuat hati kami menjadi keras, sehingga lama-kelamaan akan tertutup hidayah. Jawab masyarakat di kota itu. Apakah salah seorang di antara kalian ada yang pernah mengalami sakit? Rasulullah SAW bertanya kembali. Sakit merupakan penghapus terhadap dosa. Padahal komunitas kami tidak mengenal dosa dan tidak pula pernah melakukannya. Dengan demikian, kami tidak pernah mengalami sakit. Jawab mereka. Lalu apakah kalian bercocok tanam di sini? Tanya Rasulullah SAW. Benar,
Kami juga bercocok tanam di sini. Namun setelah itu kami serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datangnya hari panen. Dan ketika panen itulah kami berkumpul bersama untuk mengambil sebahagian kecil dari panenan itu. Kemudian kami biarkan saja sisanya yang tertinggal lebih banyak. Jawab mereka lagi. Kemudian, apakah kalian memiliki binatang ternak? Tanya Rasulullah SAW lagi. Benar, kami pun di sini beternak. Tapi seluruh binatang ternak kami selalu berada di padang Sahara. Hanya saja, jika kami memerlukan 1-2 hewan ternak itu, kami langsung mengambil seperlunya. Kemudian sebagian besar dari hewan-hewan itu kami tinggalkan begitu saja di sana. Jawab mereka. Aku perhatikan kenapa wajah-wajah kalian terlihat pucat? Tanya Rasulullah SAW. Itu semua karena kami ini takut sekali atas kematian. Dalam arti bukan karena terlalu mencintai kehidupan dunia, tapi kami takut akan amal-amal kami semua yang kelak sebagai bekal di akhirat, yang serasa belum cukup untuk menghadapi huru-hara di belantara kiamat nanti. Begitu kata mereka. Adakah sering terjadi kematian di kalangan masyarakat kalian? Tanya Rasulullah SAW lagi. Rata-rata dalam masyarakat kami hanya akan terjadi 1 kematian saja dalam jangka waktu setahun, dan tak akan lebih dari itu. Jawab mereka. Setelah dialog ini selesai, Rasulullah SAW segera berpamitan untuk meneruskan perjalanannya bersama malaikat Jibril. Jadi itulah teman-teman, ulasan mengenai Jabal Qaf ini dari beberapa sumber. Namun beberapa para ulama sepakat bahwasanya hadis-hadis tersebut bersifat doif atau palsu, karena tak ada sumber yang akurat yang berasal dari Rasulullah SAW, serta harus diteliti lagi mengenai sanadnya. Tapi semoga dari kisah ini bisa menambah keimanan kita bahwasanya Allah Maha menciptakan segala sesuatu, baik itu yang diketahui manusia maupun yang tidak sama sekali atau belum diketahui manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah misteri Jabal Qaf. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.